Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini kita akan membahas tentang teknik kecerdasan, yakni subbab 11.4 dari bab 11 mengelola pengetahuan. Kita sering mendengar ada istilah teknik kecerdasan. Nah, kecerdasan artifisial dan teknologi database menyediakan sejumlah teknik kecerdasan yang dapat digunakan organisasi untuk memperoleh pengetahuan dari individual dan kolektif, serta untuk memperluas dasar pengetahuan mereka. Sistem ahli, penelaran berbasis kasus, fuzzy logic digunakan untuk memperoleh pengetahuan tersirat. Jaringan neural dan penelusuran data digunakan untuk penemuan pengetahuan atau knowledge discovery. Mereka dapat menemukan pola-pola yang mendasari, melakukan kategorisasi dan perilaku dalam data yang besar yang menetapkan bahwa tidak dapat ditemukan oleh para manajer semata atau hanya melalui pengalaman. Algoritma genetika digunakan untuk menghasilkan pemecahan bagi permasalahan yang terlalu besar dan rumit bagi manusia untuk menganalisa diri sendiri. Para agen intelijen dapat melakukan atomisasi tugas rutin untuk membantu perusahaan dalam mencari dan menyaring informasi untuk digunakan dalam perdagangan elektronik, manajemen rantai pasokan, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, penelusuran data yang telah kita bahas di bab ke-6 dapat membantu organisasi untuk memperoleh pengetahuan yang belum ditemukan dalam database besar, menyediakan manajer dengan wawasan yang baru untuk meningkatkan kinerja bisnis telah menjadi alat bantu yang penting bagi pengambilan keputusan manajemen. Dan kita akan membahas secara terperinci nanti pada bab 12. Teknik kecerdasan lainnya yang dibahas dalam bagian ini didasarkan pada teknologi kecerdasan buatan atau lebih dikenal dengan artificial intelligence, yang terdiri atas sistem berbasis komputer, baik software maupun hardware, yang berupaya untuk menandingi perilaku manusia. Sistem-sistem seperti ini dapat mempelajari bahasa, menyelesaikan tugas fisik, menggunakan peralatan persepsi, serta menandingi keahlian manusia dan pengambilan keputusan. Meskipun penerapan AI tidak memperlihatkan luasnya, kerumitan, keaslian, dan generalisasi kecerdasan manusia, tetapi mereka memegang peranan yang penting dalam manajemen pengetahuan kontemporer. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengetahuan yakni sistem ahli. Sistem ahli atau expert system merupakan suatu teknik kecerdasan untuk memperoleh pengetahuan tersirat dalam wilayah yang sangat spesifik dan terbatas dari keahlian manusia. Sistem-sistem ini memperoleh pengetahuan dari karyawan yang terampil dalam bentuk serangkaian aturan dalam sistem perangkat lunak yang dapat digunakan oleh pihak lainnya dalam organisasi. Serangkaian aturan dalam sistem ahli akan ditambahkan ke dalam memori dan atau pembelajaran yang disimpan pada perusahaan. Sistem ahli atau expert system kekurangan pengetahuan yang luas dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip fundamental dari manusia ahli. Mereka umumnya melakukan tugas yang sangat terbatas yang dapat dikerjakan oleh para profesional dalam beberapa menit atau jam, seperti mendiagnosis sistem yang mengalami malfungsi atau menentukan apakah akan ada pengabulan pengajuan kredit atau pinjaman atau tidak ada pengajuan. Permasalahan yang tidak dapat dipecahkan oleh manusia ahli dalam jangka waktu yang pendek jauh lebih sulit bagi suatu sistem ahli. Namun, dengan memperoleh keahlian manusia dalam area yang terbatas, maka sistem ahli dapat memberikan manfaat, membantu organisasi untuk mengambil keputusan yang bermutu tinggi dengan lebih sedikit orang. Saat ini sistem ahli digunakan secara meluas dalam bisnis yang berlainan, situasi pengambilan keputusan yang sangat terstruktur. Nah, kita akan tanya bagaimana sistem ahli bekerja. Pengetahuan manusia dapat dibuat sebuah model atau direpresentasikan dalam suatu cara yang dapat diproses oleh komputer. Sistem ahli model pengetahuan manusia merupakan suatu rangkaian aturan yang secara kolektif disebut dengan basis pengetahuan atau knowledge base. Sistem ahli yang memiliki 200 hingga ribuan aturan tersebut akan bergantung pada kerumitan dari permasalahan. Aturan-aturan tersebut jauh lebih
lebih jauh, saling berkaitan dan bersarang dan berkumpul bermuara dalam suatu program software tradisional. Kita lihat contoh di sini. Gambar 15 aturan dalam sistem ahli. Di sini pada gambar 115 di mana A, jika pendapatan lebih besar daripada 50.000, tanyakan mengenai pembayaran mobil jika tidak keluar atau exit. Ini logikanya. B ke C, jika pembayaran mobil lebih kecil dari 10% pendapatan, tanyakan mengenai pembayaran cicilan jika tidak keluar. Berikutnya adalah C ke D. Jika pembayaran hipotek lebih kecil daripada 20% pendapatan, permohonan kredit dikabulkan jika tidak keluar. Nah, ini akan masuk ke jalur D di sini. Jalur kredit dikabulkan karena lebih kecil daripada 20%. Dari sini akan lari ke D ke E. Jika D tanyakan mengenai lamanya bekerja, maka jawabnya adalah E ke F. Jika tahun kerjanya lebih besar atau sama dengan 4, jalur 10.000 dikabulkan, jika tidak lakukan G. Ya kan, hal yang G. Di sini kreditnya F, batasi 10.000. Nah, tapi ketika dia lanjut ke bawah, jika kerja masuk G ke H, jika kerjanya kurang dari 4 tahun, tanyakan mengenai utang lainnya. Dan ke sini logikanya H ke F, jika utang lainnya lebih kecil daripada 5% pendapatan, lakukan F. Jika tidak, lakukan I. I adalah batas 3.000. Lebih besar daripada 5%, maka 3.000, tetapi jika lebih kecil daripada 5%, dia akan ke sini, F. Nah, sistem ini merupakan sistem ahli berisi sejumlah aturan yang harus diikuti. Aturan-aturan tersebut saling terhubung. Jumlah keluarannya terbatas dan telah diketahui sebelumnya. Ada beberapa jalur yang menghasilkan keluaran yang sama. Sistem dapat menggunakan beberapa aturan sekaligus pada saat yang sama. Aturan yang diilustrasikan di atas merupakan sistem ahli untuk memproses permohonan pengajuan kartu kredit. Berikutnya adalah gambar 116. Mesin inferensi dalam sistem ahli. Nah, strategi yang digunakan untuk mencari melalui dasar pengetahuan disebut dengan mesin inferensi atau inference engine. Dua strategi yang umumnya digunakan adalah penalaran maju dan penalaran mundur. Nah, kita akan lihat mesin inferensi pada bagian contoh ini. Di sini aturan pendapatannya adalah jika pendapatan lebih kecil daripada $100.000, maka asuransi jiwa. Sini, jika asuransi jiwa, maka kirim petugas penjualan. Maka di sini larinya, jika petugas penjualan atau asuransi berjangka atau penasihat keuangan, maka cari di database ke sini. Jika tidak ada dalam database, maka tambahkan file prospek. Nah, setelah itu kembali ke sini. Jika pendapatan lebih besar daripada 50.000 US dollar dan lebih kecil atau sama dengan 100.000 US dollar, maka asuransi berjangka, maka dia akan lari ke sini. Jika asuransi berjangka, maka kirim brosur. Setelah itu dia akan lari sini. Jika petugas penjualan atau asuransi berjangka atau penasihat keuangan, maka cari di database, akan lari ke sini. Jika tidak ada dalam database, maka tambahkan file prospek. Nah, berikutnya sini untuk aturan real estate. Jika real estate, maka kontak lebih lanjut. Ke sini. Jika real estate lebih besar daripada 1 juta US dollar, maka kirim penasihat keuangan. Maka akan kembali ke sini. Jika petugas penjualan atau petugas penasihat keuangan atau asuransi berjangka atau penasihat keuangan itu sendiri, maka cari database. Akan dicari database. Jika tidak dalam database, maka tambahkan file prospek. Nah, ini bisa direct ke sini. Jika penasihat keuangan, maka siapkan kit penjualan. Nah, mesin inferensi akan bekerja dengan mencari melalui aturan dan memberhentikan aturan tersebut yang dipicu oleh kenyataan-kenyataan yang dikumpulkan dan dimasukkan oleh pengguna.
Secara mendasar, kumpulan dari aturan ini mirip serangkaian pernyataan if yang dimasukkan dalam program software tradisional. Namun, kekuatan pernyataan dan tingkat masuknya jauh lebih besar dalam suatu sistem ahli. Nah, di sini meskipun sistem ahli kurang kuat dan kecerdasan umum daripada kecerdasan umum manusia, mereka dapat mendatangkan manfaat bagi organisasi jika keterbatasan mereka dapat dipahami dengan sangat baik. Hanya jenis-jenis permasalahan tertentu yang dapat diatasi dengan menggunakan sistem ahli. Pada hakikatnya, sebuah sistem ahli yang berhasil dalam berurusan dengan klasifikasi permasalahan dalam wilayah pengetahuan yang terbatas, di mana terdapat secara keseluruhan beberapa alternatif hasil dan kemungkinan hasil tersebut semuanya dapat diketahui dari awal. Sistem ahli sangat kurang bermanfaat dalam berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang tidak terstruktur yang biasanya dihadapi oleh para manajer. Banyak sistem ahli yang memerlukan upaya pengembangan yang besar, lama, dan mahal. Menyewa atau melatih lebih banyak ahli akan menjadi lebih murah daripada membangun suatu sistem ahli. Biasanya dalam lingkungan sistem ahli yang beroperasional secara terus-menerus akan mengalami perubahan sehingga sistem juga harus terus-menerus melakukan perubahan. Nah, beberapa sistem ahli, terutama yang besar, akan sangat rumit sehingga dalam beberapa tahun biaya pemeliharaannya akan sama besarnya dengan biaya pengembangan. Nah, sistem ahli tersebut biasa dibangun dengan menggunakan lebih dari 100.000 kode lini program yang ditulis dalam bahasa C++, dan ini digunakan oleh Oracle. Berikutnya adalah kecerdasan organisasional. Tugas utama sistem ahli adalah menangkap pengetahuan tersirat dari seorang pakar. Namun organisasi juga memiliki pengetahuan dan keahlian kolektif yang telah dikembangkan selama beberapa tahun. Pengetahuan organisasional ini dapat ditangkap dan disimpan dengan menggunakan penalaran berbasis kasus. Dalam penalaran berbasis kasus atau case-based reasoning, deskripsi dari pengalaman masa lalu seorang spesialis yang direpresentasikan sebagai contoh kasus disimpan dalam database untuk digunakan kembali di suatu waktu di saat seorang pengguna berhadapan dengan kasus baru dengan parameter yang serupa. Sistem ini dicari dalam database kasus yang memiliki karakteristik masalah yang serupa dengan kasus baru, menemukan kasus yang paling tepat, dan menerapkan solusi kasus lama pada kasus baru. Solusi yang sukses diberi tanda untuk digunakan kembali pada kasus baru, dan keduanya disimpan bersama dengan kasus-kasus lainnya dalam basis pengetahuan. Solusi yang gagal juga dicatat pada database kasus bersamaan dengan penjelasan mengapa solusi tersebut tidak dapat digunakan. Kita akan lihat cara dari kerja penalaran berbasis kasus gambar 1.11.7. Oke. Nah, di sini cara kerjanya adalah pengguna menjelaskan masalah. Setelah itu sistem mencari kasus yang serupa dalam database. Dia akan mencari kasus ke sini secara feedback bolak-balik. Setelah itu sistem menanyakan pernyataan tambahan kepada pengguna untuk mempersempit hasil pencarian. Ini pun berdasarkan dari database. Setelah itu sistem menemukan kasus yang paling cocok dan mendapatkan solusinya. Itu pun mendapatkan feedback dari database. Setelah itu poin kelima, sistem memodifikasi solusi agar lebih sesuai dengan masalah. Di sini. Jadi dari urutan 1, 2, 3, 4, dan 5 itu mengambil data dari database. Nah, setelah itu hasil dari modifikasi untuk menyelesaikan permasalahan yang diambil oleh sistem kemudian akan dikerjakan. Dia akan mengetahui apakah sistem tersebut berhasil memberikan solusi. Jika no, akan kembali lagi ke 5. Jika yes, dia akan kembali ke sistem storage, yaitu sistem menyimpan masalah dan solusi yang sukses dalam database. Ini menjadi database baru
seperti itu. Nah, sistem ahli bekerja menerapkan serangkaian aturan if, then, else yang diambil dari para pakar. CBR sebaliknya mempresentasikan pengetahuan sebagai sederetan kasus. Dan pengetahuan ini terus-menerus dikembangkan dan diperbaiki oleh pengguna. Kita akan menemukan penalaran berbasis kasus dalam sistem diagnosis di bidang pengobatan atau dukungan pelanggan, di mana pengguna dapat mengambil data kasus pada masa lalu yang memiliki karakteristik serupa dengan kasus yang baru. Sistem ini memberikan usulan solusi atau diagnosis berdasarkan kasus paling mirip yang diperoleh dari database. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang sistem logika fuzzy atau fuzzy logic. Kebanyakan orang tidak berpikir dengan menggunakan aturan if-then yang tradisional atau dengan angka-angka yang tepat. Manusia cenderung mengategorikan hal-hal secara tidak tepat dengan menggunakan aturan pengambilan keputusan yang mungkin memiliki banyak perbedaan pengertian. Sebagai contoh, seorang laki-laki atau perempuan dapat saja kuat atau cerdas. Sebuah perusahaan dapat digolongkan sebagai besar, sedang, dan kecil. Suatu temperatur dapat digolongkan sebagai panas, sejuk, dingin, dan hangat. Kategori-kategori ini merepresentasikan suatu rentang nilai. Logika fuzzy atau fuzzy logic merupakan teknologi yang berbasis pada aturan yang dapat merepresentasikan ketidaktepatan tersebut dengan menciptakan aturan yang menggunakan perkiraan atau nilai yang subjektif. Ini dapat menggambarkan suatu fenomena tertentu atau proses secara linguistik dan kemudian merepresentasikan gambaran tersebut dalam sejumlah kecil aturan yang fleksibel. Organisasi dapat menggunakan logika fuzzy untuk menciptakan sistem-sistem yang dapat menangkap pengetahuan tersirat di mana terdapat ketidakjelasan linguistik. Kita lihat bagaimana logika fuzzy merepresentasikan temperatur yang bervariasi dalam suatu aplikasi komputer untuk mengendalikan temperatur ruangan secara otomatis. Istilahnya disebut dengan fungsi keanggotaan. Dan akan ditetapkan dengan tidak tepat sehingga contoh kita di gambar 11.8 logika fuzzy logic untuk pengendalian temperatur. Kita lihat di sini ya. Di sini ada temperatur dingin, sejuk, hangat, dan panas. Ini temperaturnya adalah 40 Fahrenheit, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, dari fuzzy logic ini, sejuk berada di antara 45 derajat hingga 70 derajat. Meskipun temperatur sangat jelas sejuk di antara 60 derajat hingga 67 derajat, catatan bahwa pengertian sejuk tersebut tumpang tindih dengan pengertian dingin dan atau normal. Nah, untuk mengendalikan lingkungan ruangan dengan menggunakan logika ini, maka pemrogram akan mengembangkan definisi yang tidak tepat yang sama untuk kelembaban dan faktor-faktor lainnya seperti angin, temperatur. Aturan-aturan akan meliputi salah satu yang menyatakan jika temperatur adalah sejuk atau dingin dan kelembabannya rendah, sementara itu angin di luar tinggi dan temperatur di luar rendah, maka akan meningkatkan panas dan kelembaban di dalam ruangan. Komputer akan menggabungkan pembacaan fungsi keanggotaan dalam suatu keadaan yang tertimbang dan dengan menggunakan semua aturan yang ada, akan meningkatkan dan menurunkan temperatur dan kelembaban. Logika fuzzy menyediakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang memerlukan keahlian yang sulit untuk merepresentasikan dalam bentuk aturan yang ketat. If then, di Jepang, sistem kereta api bawah tanah Sendai menggunakan kendali logika fuzzy untuk mempercepat dengan sangat lancar, di mana penumpang yang berdiri tidak perlu mencari pegangan untuk bertahan. Nah, berikutnya kita tahu juga Mitsubishi Heavy Industry di Tokyo telah menurunkan pemakaian daya pada pendingin udara sebesar 20% dengan mengimplementasikan program kendali dalam logika fuzzy. Perangkat autofokus dalam kamera hanya dimungkinkan karena logika fuzzy. Logika fuzzy akan memungkinkan perubahan yang bertahap dalam input.
untuk menghasilkan perubahan yang lancar dalam output dan tidak terputus-putus, yang membuatnya menjadi berguna bagi elektronik konsumen ataupun aplikasi rekayasa teknik. Nah, manajemen juga telah menemukan logika fuzzy yang berguna bagi pengambilan keputusan dan pengambilan operasional. Perusahaan Wall Street menciptakan suatu sistem yang memilih perusahaan-perusahaan untuk proses pengambil alihan atau akuisisi yang potensial dengan menggunakan pemahaman bahasa para pedagang saham. Suatu sistem logika fuzzy telah dikembangkan untuk mendeteksi kemungkinan penipuan dalam klaim pengobatan yang diserahkan oleh para penyedia perawatan kesehatan dimanapun. Berikutnya adalah machine learning atau pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin atau machine learning merupakan suatu kajian mengenai bagaimana program komputer dapat meningkatkan kinerja mereka tanpa pemrograman secara eksplisit. Mengapa hal ini merupakan pembelajaran? Suatu mesin pembelajaran tersebut adalah mesin yang menyerupai manusia, dapat mengenali pola-pola dalam data, mengubah perilakunya yang didasarkan pada pengenalan pola-pola pengalaman, atau pembelajaran sebelumnya dari database. Sebagai contoh, robot yang mengemudikan mobil dapat mengenali kehadiran mobil lainnya dan objek orang, serta dengan demikian dapat merubah perilakunya, seperti dia langsung berhenti, berjalan, perlahan, percepat, atau berbelok. Gagasan mengenai program komputer yang belajar sendiri atau machine learning memperbaiki diri sendiri bukanlah hal baru, dan telah menjadi bagian dari bidang kecerdasan artifisial setidaknya sejak tahun 70-an hingga tahun 90-an. Namun pembelajaran mesin sangat kurang mampu untuk memproduksi perangkat yang berguna atau memecahkan permasalahan yang menarik dalam dunia bisnis. Nah, pembelajaran mesin telah meluas dalam 10 tahun terakhir ini karena pertumbuhan dalam daya komputasi yang tersedia bagi ilmuwan dan perusahaan, serta menurunnya biaya operasional seiring dengan kemajuan dalam desain algoritma, database, dan robot. Internet dan data yang lebih besar yang tersedia di internet membuktikan pengajuan yang sangat bermanfaat dan menyediakan dasar bagi pembelajaran mesin. Oke. Berikutnya adalah jaringan neural. Kita akan lihat jaringan neural. Neural network digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sangat rumit. Sangat sulit untuk dipahami di mana sejumlah data telah dikumpulkan. Jaringan neural menemukan pola-pola dalam hubungan dalam sejumlah data yang sangat besar yang menjadikannya terlalu rumit dan sulit bagi manusia untuk menganalisanya. Jaringan neural akan menemukan pengetahuan dengan menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak, hardware atau software yang membandingkan pemrosesan dari pola-pola biologis atau otak manusia. Jaringan neural mempelajari pola-pola dari kuantitas data yang besar dengan menyaring melalui data-data, mencari hubungan, membangun model, dan mengoreksi kesalahan model itu sendiri secara berkali-kali. Nah, jaringan neural memiliki sejumlah besar simpul yang merasakan dan memproses secara terus-menerus berinteraksi satu sama lain. Kita lihat cara kerjanya jaringan neural, yakni 11.9 cara kerjanya. Pada gambar 11.9 merepresentasikan salah satu tipe dari jaringan neural yang terdiri atas satu lapisan input dan suatu lapisan pemrosesan yang berbunyi. Manusia melatih jaringan dengan mengumpankannya serangkaian data pelatihan yang mana input akan memproduksi suatu rangkaian output yang diketahui atau dapat disimpulkan. Hal ini membantu komputer dalam mempelajari pemecahan yang tepat dengan berbagai contoh. Komputer akan dimasukkan lebih banyak data. Setiap kasus akan dibandingkan dengan hasil yang diketahui. Jika ini berbeda, maka korelasi akan dihitung dan diterapkan pada simpul-simpul di dalam lapisan yang tersembunyi. Langkah-langkah ini akan diulang hingga suatu kondisi, misalnya koreksi menjadi lebih kurang daripada jumlah tertentu akan tercapai. Nih. Tipe yang ini, telah mempelajari bagaimana mengidentifikasi pembelian kartu kredit palsu. Jaringan neural yang mampu mengorientasi diri sendiri dapat dilatih dengan memaparkan kepada mereka sejumlah data besar dan memungkinkan mereka untuk menemukan pola-pola yang terhubung dalam suatu data.
Nah, ini adalah input layer, lapisan input. Ini adalah hidden dan ini adalah output. Di sini adalah data. Data yang diambil dari database terdiri dari usia, pendapatan, catatan pembelian, frekuensi pembelian, rata-rata pembelian. Nah, dia akan saling mencocokkan terus, tek mencocokkan di sini. Dan ini adalah hidden layer, yang terlihat adalah input dan output, tapi ini akan mencocokkan langsung. Dari pencocokan data ini akan munculkan hasil pembelian yang sah, valid purchasing, atau fraud, pembelian yang tidak sah. Sementara itu, sistem ahli berupaya untuk menandingi cara manusia dalam memecahkan permasalahan. Para perancang jaringan neural menyatakan bahwa mereka tidak memprogram pemecahan atau tidak terjun untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tertentu. Di sini, para perancang jaringan neural berupaya untuk menempatkan kecerdasan ke dalam perangkat keras dalam bentuk kemampuan untuk mempelajari yang telah digeneralisasikan. Secara kontras, sistem ahli sangat spesifik terhadap suatu permasalahan tertentu dan tidak dapat dilatih kembali dengan mudah. Nah, penerapan jaringan neural dalam pengobatan, ilmu pengetahuan, dan bisnis akan membahas mengenai permasalahan dalam pola klasifikasi, prediksi, analisis keuangan, dan pengendalian serta optimalisasi. Dalam dunia kedokteran, penerapan jaringan neural digunakan untuk menyaring para pasien yang terkena penyakit arteri koroner, untuk mendiagnosis para pasien yang menderita penyakit epilepsi dan Alzheimer, serta untuk melakukan pengenalan pola pada gambar patologi. Industri keuangan menggunakan jaringan neural untuk memahami pola-pola dalam sekumpulan data yang sangat banyak yang dapat membantu dalam memprediksi kinerja dari suatu ekuitas. Pemeringkat obligasi dari korporat atau kepilitan korporat. Berikutnya kita akan membahas tentang algoritma genetika. Algoritma genetika atau genetic algorithm bermanfaat untuk menemukan pemecahan yang optimal atas suatu permasalahan tertentu dengan memeriksa sejumlah besar kemungkinan pemecahan atas permasalahan tersebut. Ini didasari pada teknik-teknik yang diinspirasikan dengan biologi yang evolusioner, seperti turunan, mutasi, seleksi, dan persilangan. Algoritma genetika bekerja untuk merepresentasikan informasi sebagai suatu deretan dari 0S dan 1S atau binary. Algoritma genetika mencari populasi dari deretan dihasilkan secara acak dari angka biner untuk mengidentifikasi deretan yang tepat untuk mempresentasikan kemungkinan pemecahan terbaik bagi permasalahan. Sebagaimana pemecahan akan berubah dan bergabung, maka yang terburuk akan disingkirkan dan yang lebih baik akan bertahan untuk dilanjutkan dalam menghasilkan pemecahan-pemecahan yang lebih baik. Kita lihat pada gambar ini. Pada gambar 11.10, tiap-tiap deretan akan terhubung pada salah satu perubahan atau variabel dalam permasalahan. Salah satu menerapkan ujian bagi kesesuaian dengan memperingkatkan deretan dalam populasi disesuaikan dengan tingkat keinginan mereka sebagai kemungkinan pemecahan. Setelah populasi, setelah populasi awal telah dievaluasi kesesuaiannya, maka algoritma kemudian menghasilkan generasi berikutnya dari deretan yang terdiri dari deretan yang melewati ujian kesesuaian ditambah keturunan deretan yang dihasilkan dari menyilangkan pasangan deretan dan menguji kesesuaian mereka. Proses tersebut terus dilakukan secara kontinu hingga suatu permasalahan dapat dipecahkan. Kita lihat di sini adalah populasi dari kromosom. Dia akan selalu akan dievaluasi secara terus-menerus sehingga masuk ke sini. Panjangnya 1 2 3 4 5 ternyata di sini panjang, pendek, panjang, pendek, panjang. Setelah itu lebarnya adalah
lebar, sempit, tengah, medium. Struktur beratnya ringan, berat, ringan, sangat berat. Nah, kesesuaiannya mana? Nah, setelah itu dari kromosom akan ketahui berat penyesuaiannya adalah 55, 49, 636, 61, dan 74. Algoritma genetika digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sangat dinamis dan rumit, yang melibatkan ratusan atau ribuan pengubah. Permasalahan harus berupa salah satu di mana kisaran kemungkinan pemecahan dapat direpresentasikan secara genetik dan kriteria dapat ditentukan untuk mengevaluasi kesesuaian. Algoritma genetika mempercepat pemecahan karena mereka dapat mengevaluasi banyak alternatif pemecahan dengan cepat untuk menemukan salah satu yang terbaik. Di sini contohnya para insinyur pada General Electric yang menggunakan algoritma genetik untuk membantu dalam mengoptimalkan desain untuk mesin pesawat terbang turbin jet, di mana setiap perubahan desain diperlukan perubahan sampai dengan 100 pengubah. Perangkat lunak manajemen rantai pasukan dari 2 ICU teknologis menggunakan algoritma genetik untuk mengoptimalkan model penjadwalan produksi yang memadukan ratusan ribu rincian mengenai pesanan, pelanggan, ketersediaan bahan material, dan sumber daya, kapabilitas manufaktur dan distribusi, serta tanggal pengiriman. Berikutnya kita akan bahas tentang agen intelijen. Teknologi agen intelijen akan membantu pebisnis untuk membuat navigasi melalui sejumlah besar data untuk menempatkan dan bertindak atas informasi yang dianggap penting. Agen intelijen atau intelligence agent merupakan program perangkat lunak yang bekerja tanpa intervensi secara langsung dari manusia untuk melaksanakan tugas tertentu bagi seorang pengguna individual. Proses bisnis atau aplikasi perangkat lunak, agen menggunakan basis pengetahuan yang dipelajari atau dibangun untuk menyelesaikan tugas-tugas atau mengambil keputusan dalam kepentingan pengguna untuk kepentingan pengguna, seperti menghapus email sampah, menjadwalkan janji pertemuan, atau bepergian dengan menggunakan jaringan yang saling terhubung untuk menemukan tarif pesawat yang paling murah. Banyak fenomena yang rumit yang dapat dimodelkan sebagai sistem dari agen-agen yang mandiri yang mengikuti aturan sederhana untuk berinteraksi. Aplikasi permodalan berbasis agent atau agent-based modeling dikembangkan dan untuk meniru perilaku dari pelanggan, pasar saham, dan rantai pasokan serta memprediksi penyebaran dari sebuah epidemi. Contoh adalah penyebaran COVID. Nah, COVID-19 ini bisa diatasi dengan menggunakan agent-based modeling. Oke. Di sini kita ambil contoh sebuah agen intelijen yang dilakukan dalam jaringan PNG. Procter & Gamble menggunakan permodalan berbasis agent untuk meningkatkan koordinasi di antara para anggota yang berbeda dari rantai pasokannya dalam menanggapi perubahan dalam kondisi bisnis. Membuat model jaringan pasokan yang rumit sebagai suatu kelompok dari agen yang semi-mandiri merepresentasikan komponen-komponen rantai pasokan individu seperti truk, fasilitas produksi, distribusi, dan gerai pengecer. Perilaku dari tiap-tiap agen akan diprogram untuk mengikuti aturan yang meniru perilaku yang sebenarnya, seperti melakukan pesanan barang ketika kehabisan persediaan. Simulasi dengan menggunakan agen akan memungkinkan bagi perusahaan untuk menyelenggarakan analisa bagaimana jika terhadap tingkat persediaan, kehabisan persediaan di dalam gerai, dan biaya transportasi. Kita lihat. Di sini adalah supplier, ini adalah pemasok. Ini adalah level 1, step 1, di mana agen perangkat software membuat jadwal pengantaran dari pemasok. Jika pemasok tidak dapat mengantarkan tepat waktu, agen ini akan bernegosiasi dengan pihak lain untuk menciptakan jadwal pengantaran alternatif. Setelah itu masuk ke fasilitas produksi, dia akan langsung ke tab 2, di mana agen software mengumpulkan data penjualan real time pada setiap produksi PNG dari banyak toko eceran. Mereka menyampaikan data ke data PNG untuk memenuhi lagi pesanan dan untuk analisa tren pemasaran dan penjualan. Setelah itu dari toko eceran masuk ke tahap ketiga, di mana
Agent software membuat jadwal pengiriman dari distributor untuk pengecer, memberikan prioritas pada pengecer yang memiliki sedikit persediaan. Jika pengirim pada pengecer tertunda, agen ini akan mencari truk alternatif. Dia langsung ke sini. Retail store, distributor. Langsung dia akan mengkoneksikan ke distributor untuk masuk ke retail store, dan retail store yang sangat membutuhkan. Jika ada permasalahan, maka dia akan mencari tracking alternatif. Yang terakhir adalah sistem hibrida. Algoritma genetika, fuzzy logic, jaringan neural, dan sistem ahli dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi tunggal untuk memperoleh keunggulan dari fitur teknologi yang terbaik. Sistem-sistem seperti ini disebut dengan sistem AI atau Artificial Intelligence Hybrid System. Aplikasi hibrida dalam bisnis terus bertumbuh. Di Jepang, Hitachi, Mitsubishi, Ricoh, Sanyo, dan yang lainnya mulai memadukan artificial intelligence hibrida dalam produk-produknya, seperti peralatan rumah tangga, mesin pabrik, dan peralatan kantor. Matsushita telah mengembangkan mesin cuci NeuroFuzzy yang memadukan logika fuzzy dengan jaringan neural. Nikko Securities telah menjalankan sistem NeuroFuzzy untuk meramalkan pemeringkat obligasi yang dapat dikonversi. Baik, demikian pembahasan 11.4 tentang teknik kecerdasan. Bagian dari bab 11, mengelola pengetahuan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.